Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini, demi pohon tin atau buah tin. Wazaituni, demi buah zaitun. Waturi sinina, demi gunung Sinina, yaitu gunung yang pernah dilakukan Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah. Wa Tur Sina alladzi kallamallahu alaihi Musa bin Imran, yaitu gunung yang ada di daerah Madian. Wa hadzal baladi, demi ini negara, al-amini, yang aman, yaitu negara Mekah. Dikatakan negara yang aman karena di dalam Mekah tidak boleh ada peperangan. Ayat 1, 2, 3 ini adalah sumpahnya Allah. Adapun isinya, laqad khalaqna, niscaya sungguh telah menciptakan kami Allah al-insana, pada manusia, fi ahsani taqwimin, di dalam lebih baiknya bentuk, memiliki bentuk yang paling baik, yang paling sempurna. Sungguh kami Allah menciptakan manusia memiliki bentuk yang paling baik, diberi anggota tubuh dan rupa yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah ini. Selain itu manusia juga diberi akal untuk berpikir, hati untuk merasa. Itulah manusia. Allah menciptakan malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Allah menciptakan hewan punya nafsu, tidak punya akal. Sementara Allah menciptakan manusia punya akal dan punya nafsu. Itulah manusia. Fi ahsani taqwim. Summa radadnahu, kemudian mengembalikan kami Allah pada insan, asfala safilina, pada lebih hinanya orang-orang yang hina. Kemudian kami Allah kembalikan manusia pada lebih hinanya orang-orang yang hina. Maksudnya orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Semuanya hancur di dalam neraka. Illa kecuali, lagi, illa kecuali yang tidak masuk ke dalam neraka, alladzina, orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa amilu, dan mengerjakan mereka as-solihati, pada beberapa kebaikan. Falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnunin, tidak putus, pahala yang tidak putus, maksudnya terus menerus, nikmat terus, mudah terus, sehat terus. Kecuali orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam neraka, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau mengerjakan amal solih. Mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Mereka mendapatkan pahala yang terus menerus mereka dapatkan. Sehat ya sehat terus, kemudian mudah ya mudah terus, nikmat nikmat terus. Fama yukadzibuka, fama, maka karena apa? Yukadzibuka, mendustakan siapa insan kepadamu Muhammad. Jadi fama yukadzibuka ini ada dua maksud. Yang pertama, fama yukadzibuka, apakah yang mendustakan apa ma padamu insan. Jadi khitabnya, ka-nya itu bisa insan atau bisa Nabi Muhammad. Kalau khitabnya ka-nya itu adalah insan, fama yukadzibuka, maka apakah yang mendustakan apa ma kepadamu insan. Ba'du, setelah itu, maksudnya setelah fi ahsani taqwim, setelah diciptakan memiliki lebih baiknya bentuk. Mendustakan bidini pada hari kiamat. Bidini pada hari kiamat. Ini yang pertama. Atau yang kedua, fama yukadzibuka, maka apakah yang mendustakan siapa insan? Insan kafir maksudnya, kepadamu Muhammad. Ba'du, setelah itu, maksudnya setelah hujjah, setelah dalil, bidini pada hari kiamat. Bidini pada hari kiamat. Artinya, yang pertama, setelah diberi bentuk yang paling baik, apa yang menyebabkan padamu untuk mendustakan hari kiamat? Wahai insan, kamu sudah diberi bentuk yang lebih baik di antara makhluk-makhluk yang ada. Lalu ngapain kamu kok mendustakan hari kiamat? Apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari kiamat? Artinya jangan sampai kamu mendustakan hari kiamat. Yang kedua, setelah ada dalil, setelah ada hujjah,
Siapakah yang mendustakan kamu, wahai Muhammad, dengan hari kiamat? Siapakah yang mendustakan kamu dengan hari kiamat? Sudah ada dalilnya, sudah ada hujahnya. Lalu kenapa kamu didustakan dengan hari kiamat? Artinya, manusia kafir kok nggak percaya dengan hari kiamat? Padahal sudah ada dasar dalilnya. Alaisa, adakah tidak ada? Sopo Allahu Allah bi ahkamil hakimina, dengan lebih menghukuminya dat yang menghukumi. Apakah atau bukankah Allah itu adalah dat yang lebih menghukuminya orang-orang yang menghukumi? Jawabannya, bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Ya, saya orang-orang yang bersaksi bahwa Allah itu zat yang paling menghukuminya orang-orang yang menghukumi. Ini ada dua keterangan. Yang pertama, mansukh, nasihnya saif. Artinya alaihissallah bi ahkamil hakimin, ini berarti semua perkara diserahkan kepada Allah. Kamu Muhammad gak usah ikut campur. Mereka iman terserah, gak iman terserah, gak usah diurusi. Maka mansukh, nasihnya saif. Yang kedua, tidak mansukh. Karena memang Allah yang paling adil dalam menghukumi makhluknya. Allah yang paling adil dalam menghukumi makhluknya. Sehingga makhluknya tidak usah ikut mengurusi. Sehingga makhluk tidak usah ikut mengurusi. Alhamdulillah, khatam. Surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra', membacalah kamu Muhammad. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu Muhammad. Alladzi, zat, khalaqa, yang telah menciptakan siapa zat. Khalaqa telah menciptakan siapa zat al-insana, pada manusia. Min alakin, dari segumpal darah. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, zat yang telah menciptakan segalanya. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra', membacalah kamu Muhammad. Wa rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad, iku al-akramu, zat yang maha mulia. Alladzi, zat allama, yang telah mengajari siapa zat, bil qalami, dengan pena. Maksudnya mengajari menulis dengan pena. Allama, mengajari siapa Allah, al-insana, pada manusia, yaitu Nabi Adam. Ma, pada apa-apa, la ya'lam, yang belum mengetahui siapa insan. Allah adalah zat yang mengajari menulis dengan pena. Allah mengajari manusia, yaitu Nabi Adam, pada sesuatu yang Nabi Adam itu belum tahu. Awalnya Nabi Adam belum tahu, kemudian oleh Allah diajari menulis dengan pena. Kalla, ingatlah, atau sungguh, innal insan, sesungguhnya manusia, iku la yatgha, niscaya durhaka siapa insan. Manusia yang dimaksud di sini adalah Abu Jahal. Jadi kalla di sini dimakna ingatlah atau sungguh. Innal insan la yatgha, sesungguhnya manusia Abu Jahal adalah orang yang durhaka. Ar-ra'ahu, bahwa melihat siapa insan, hu, padanya insan, istagna, merasa kaya siapa insan. Maksudnya tidak membutuhkan bantuan. Tidak membutuhkan bantuan orang lain. An di sini an masdariyah. Maknanya bahwa atau jika. Bahwasanya manusia itu, maksudnya Abu Jahal, dia menganggap dirinya pol sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ar-ra'ahus tagna. Jadi Abu Jahal menganggap dirinya itu paling pol, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Inna ila rabbika, sesungguhnya pada Tuhanmu Muhammad, ar-ruj'a, tempat kembali. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu tempat kembali. Ar-ra'aita, bagaimana pendapatmu? Alladzi, pada orang, yanha, yang melarang dia, mencegah dia, abdan, pada seorang hamba, idza shalla, ketika sholat siapa hamba. Alladzi yanha, maksudnya Abu Jahal, abdan idza shalla, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana pendapatmu, Muhammad? Orang yang mencegah hamba ketika dia sholat. Lah ya, mengetahui seorang yang sholat kok malah dicegah, dilarang. Yaitu Abu Jahal mencegah Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat. Di dalam riwayat dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari. Ani bin Abbasin qala Abu Jahal, la in ra'aitu Muhammadan yusalli indal Ka'bah la atau anna ala unukihi. Abu Jahal mengatakan, jika saya melihat Muhammad sholat di dekat Ka'bah, maka akan aku injak-injak lehernya. Fabalaku an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sampailah ucapannya Abu Jahal itu kepada Nabi. Faqala la in fa'ala la akhadtuhu. Selangi. Faqala la in fa'ala la akhadathu al malaikah. Kata Nabi, jika dia betul mengerjakan apa yang dia katakan, maka oleh malaikat langsung dia disiksa. Ini dalam hadis riwayat Sahih Bukhari. Jadi Abu Jahal mencegah Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat. Ara'aita, bagaimana pendapat Muhammad? In kana, jika ada. In di sini bisa harfu syartiyah, jika ada siapa hamba alal huda, menetapi petunjuk. Sehingga membutuhkan jawaban. Jawabannya in, yaitu di dalam ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Atau yang kedua, in di sini in dimakna sesungguhnya kelakuan atau bahwasanya. Mukhaffafah minas saqilah asluhu annahu. In dimakna sesungguhnya kelakuan atau bahwasanya. Karena ada siapa hamba iku alal huda, menetapi petunjuk. Sehingga tidak membutuhkan jawaban. Bagaimana pendapat Muhammad? Yang pertama, jika hamba itu yang dicegah sholat oleh Abu Jahal, dia menetapi petunjuk, maka alam ya'lam annallaha yara. Dia insan tahu, sesungguhnya Allah pun juga mengetahui. Atau yang kedua, inti makna bahwasanya. Bagaimana pendapat Muhammad bahwasanya si hamba itu dia menetapi kebenaran. Sesungguhnya hamba itu menetapi kebenaran. Au amaro, atau perintah siapa hamba bitaqwa, dengan ketakwaan. Atau hamba itu memerintahkan pada ketakwaan. Ara'aita, bagaimana pendapat Muhammad? In kadzaba, ini juga sama. In maknanya ada dua, bisa huruf syartiyah, maknanya jika. In kadzaba, jika mendustakan siapa Abu Jahal, siapa insan. Wa tawalla, dan berpaling siapa insan. Jawabannya ada di ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah dia tahu, Allah pun juga mengetahui. Atau in ini dimakna sesungguhnya kelakuan atau bahwasanya. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? In bahwasanya kadzdzaba, telah mendustakan siapa insan, yaitu Abu Jahal. Wa tawalla, dan berpaling siapa insan atau Abu Jahal. Bagaimana pendapat Muhammad? Sesungguhnya Abu Jahal itu orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Ketahuilah, sesungguhnya Abu Jahal itu dusta dan berpaling dari kebenaran. Alam ya'lam, adakah tidak mengetahui siapa insan? Tahu kan? Bi annallaha, sesungguhnya Allah, iku yaro, melihat siapa Allah. Tahu kan dia bahwa Allah itu tahu, Allah itu mengetahui semuanya. Bahwa hamba itu yang benar, insan itu yang salah. Nabi Muhammad yang benar, Abu Jahal yang salah. Kala, ingatlah, atau kala dimakna jangan begitu. La illam yantah, niscaya jika tidak mau menghentikan siapa Abu Jahal, tidak mau menghentikan perbuatannya, lanasfa'an, niscaya maka menarik atau menyeret kami Allah bin nasiyati, dengan ubun-ubun, maksudnya dipegang ubun-ubunnya. Ingatlah, atau jangan begitu. Jika Abu Jahal tidak mau menghentikan perbuatannya, maka aku Allah akan menyeret ubun-ubunnya Abu Jahal. Ubun-ubunnya diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Nasiatin, ubun-ubun, kadzibatin yang dusta.
khotiatin yang salah. Ubun-ubun itu, ubun-ubun yang dusta lagi salah. Jadi ayat 15, lanasfa'an bin nasiyah. Bin nasiyah di sini orang yang mempunyai ubun-ubun. Orang yang mempunyai ubun-ubun. Ini kejadian di dunia atau di akhirat? Dunia akhirat. Jadi kalau Abu Jahal tidak mau menghentikan perbuatannya, maka Allah akan menyeret orang yang mempunyai ubun-ubun itu. Ya, maksudnya Abu Jahal. Ubun-ubunnya diseret ke dalam api neraka. Nasiyatin kadzibatin khotiatin. Ubun-ubun yang dusta lagi salah. Falyada'u, maka minta siapa insan atau Abu Jahal. Nadiyahu, pada keluarganya insan. Dia minta bantuan pada keluarganya. Atau nadiyahu, pada temannya. Dia minta bantuan pada temannya. Sanada'u, akan meninggalkan kami Allah az-zabaniyata, pada malaikat Zabaniyah. Saya ulangi. Sanada'u, akan memanggil kami Allah az-zabaniyata, pada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Ini nama kelompok malaikat. Kalla, jangan begitu. Atau ingatlah. La tuti'hu, jangan taat kamu Muhammad hu, pada Abu Jahal. Wasjud, dan sujudlah engkau Muhammad. Waqtarib, dan mendekatlah engkau Muhammad. Ingatlah, jangan sampai kamu Muhammad taat kepada Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal mencegah, melarang kamu sholat, kamu jangan taat. Kamu jangan sampai tidak sholat. Tetaplah sujud dan mendekat. Maksudnya tetaplah untuk mengerjakan sholat. Nah, di sini menunjukkan bahwa sujud dan mendekat. Ini artinya posisi sujud itu adalah posisi di mana dia lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul al-abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Nabi mengatakan lebih dekatnya sesuatu hamba dari Tuhannya itu ketika hamba dalam keadaan sujud. Fa'aksiru ad-du'a, kata Nabi, maka ketika sujud perbanyaklah untuk berdoa. Karena di saat sujud, posisi sujud itu dia lebih dekat kepada Allah. Maka perbanyaklah untuk berdoa. Surat Al-Alaq ini, saudara jemaah sekalian, ini merupakan surat pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di dalam hadis yang cukup panjang dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ini awalnya mimpi. Karena awaluma budi abihi Rasulullah SAW ar-ru'ya as-sadiqah bin naum. Nabi mimpi yang yang nyata, yang benar. Setelah Nabi mimpi, kemudian Nabi sering untuk menyendiri di sebuah gua, yaitu Gua Hira. Nah, di sana kemudian Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, disampaikan ayat pertama kali atau Al-Qur'an yang pertama kali disampaikan adalah surat Al-Alaq. Malaikat Jibril mengatakan, "Iqra', bacalah wahai Muhammad." Tapi waktu itu Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari'in." Saya tidak bisa membaca. Akhirnya oleh malaikat Jibril dipeluk. Kemudian diulangi lagi, "Iqra'." Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari'in." Sampai ketiga kalinya. Akhirnya Nabi bisa membaca, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Sampai akhir ayat. Nah, setelah Nabi mendapatkan wahyu itu, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu biwa diruhu hatta dakhala ala Khadijah. Nabi pulang, kemudian Nabi merasa kedinginan, masuk di tempatnya Khadijah. Nabi mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Nabi minta selimutilah saya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawa diruhu hatta dakhala ala Khadijah. Kemudian Nabi pulang, Nabi merasa badannya kedinginan menggigil, Nabi masuk di tempatnya Khadijah. Faqala zamiluni, zamiluni. Nabi mengatakan, selimutilah saya. Fazammaluhu hatta dzaba anhu ar-raw. Kemudian oleh Khadijah diselimuti
dan hilangilah rasa takut dan dingin yang menggigil tersebut. Qala li Khadijah, ai Khadijah, mali laqad qasitu ala nafsi fa akhbaruha al-khabar. Kemudian Nabi mengatakan pada Khadijah, saya mendapatkan sesuatu kabar dan saya takut pada diriku sendiri. Kemudian Khadijah membuat Nabi tenang. Tenanglah Nabi. Dan pada akhirnya Nabi diajak ke tempat saudaranya Khadijah, wa huwa ibnu ammi Khadijah, yaitu anak laki-laki pamannya Khadijah, namanya Warokoh bin Naufal. Sampai akhir hadisnya. Artinya, saudara jemaah sekalian, surat Al-Alaq ini adalah ayat atau surat pertama kali yang diturunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, khatam.